Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita akan membahas, belajar bersama mengenai hidup dalam kasih. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini yang sudah Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga kami boleh bersekutu bersama-sama melalui streaming atau online ini, Bapa, biarlah di dalam masa COVID-19 ini kami tetap bersandar dan mengandalkan Engkau. Berikanlah hikmat-Mu bagi kami, Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Kami hendak belajar mengenai hidup di dalam kasih-Mu, Tuhan. Hidup di dalam kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memberikan hikmat bagi hamba-Mu yang menyampaikan, juga memberikan hikmat bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, saudara. Jadi di kesempatan pagi hari ini, di dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita bertemu secara langsung, kita berusaha untuk tetap bersekutu dan belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui online. Hidup dalam kasih, dalam hal ini adalah kasih agape. Mari kita buka di dalam Roma pasal 5 yang ke-8. Akan tetapi Yahweh menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di sini kita belajar bagaimana kasih yang tidak ada syarat, unconditional love. Jadi Bapa Yahweh menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak bersyarat. Tuhan menunjukkan kasih-Nya walaupun kita sebagai manusia yang berdosa, Tuhan mengasihi kita. Tuhan menebus dosa kita melalui kematian Kristus saat kita masih berbuat dosa. Ini menunjukkan manifestasi kasih yang besar yang ditunjukkan Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kasih Bapa Yahweh begitu besar ini, kita tahu bahwa tanpa kasih, segala karunia yang ada di dalam kehidupan kita tidak ada gunanya sama sekali. Tanpa kasih, kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam ayat 1 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Di ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Di sini kita melihat bagaimana kasih agape. Kasih itu menjadi dasar dari segala apa yang kita perbuat. Tanpa dasar kasih, segala hikmat, segala pengetahuan kita, bahkan segala apa yang kita berikan, itu tidak ada faedahnya. Jadi kasih ini menjadi dasar yang paling utama di dalam kehidupan kita. Nah, apa sih kasih itu? Mari kita juga bahas di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Kita bisa
tahu apa sih kasih agape yang sebenarnya itu apa. Terdengarnya sangat sederhana dan jelas. Kita sering nyebut, aku mengasihimu, kasih. Nah, apa sih sebetulnya kasih itu yang sebenarnya ya? Jadi kasih ini gampang dikatakan, tapi dalam prakteknya sesungguhnya sangatlah sulit. Kita bisa belajar satu persatu. Di dalam ayat itu dikatakan bahwa kasih itu sabar dan murah hati. Nah, ini kita bisa lihat kalau di dalam bahasa Inggrisnya adalah long suffering, perseverance, tekun. Nah, di sini dikatakan bahwa kasih, sabar, murah hati ini seimbang dengan tekun atau mempunyai kemampuan untuk bertahan. Yang kedua, kasih itu tidak cemburu. Jadi tidak ada iri hati di dalam kasih, dan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena dia bisa mengucap syukur, tidak cemburu di dalam hidupnya. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong, humble atau rendah hati. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi considerate of another feeling. Jadi dia memperhatikan perasaan orang lain. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, unselfish. Dia memperhatikan kepentingan orang lain, bukan kepentingan dirinya sendiri. Kasih tidak pemarah. Nah, ini dalam bahasa Inggris calm, it's not easy provoke. Jadi dia tidak mudah untuk diprovokasi, tidak mudah untuk dipanas-panasi. Nah, jadi tidak pemarah itu seperti itu. Jadi dia adalah orang yang tidak mudah terbakar. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Purity. Jadi dia ini murni. Thinking no evil. Jadi dia tidak mempunyai pikiran yang jahat. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jelas bahwa kasih ini dia tidak suka melihat orang mengalami ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu. Ini yang dimaksud adalah bahwa orang ini, kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan the tendency of love is to hide rather than expose the fault of others. Artinya apa? Dia lebih menutupi kesalahan orang lain daripada dia memblow up atau menggosipkan atau menyebarluaskan ke orang lain. Jadi kasih itu menutupi segala sesuatu, dia tidak mudah menyebarkan kesalahan orang lain. Yang ke-10, kasih itu percaya segala sesuatu. Dia trustful. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Hope for the best. Jadi dia berharap yang terbaik di dalam kehidupan ini. Jadi kan ada kasih, dia mempunyai pengharapan yang luar biasa. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Enduring all things. Jadi dia kasih itu mampu menanggung beban segala hal di dalam kehidupannya. Jadi kita tahu bahwa kasih agape itu seperti itu. Dari mana kasih itu muncul atau kita bisa melakukan kasih ini? Hal ini sumbernya adalah Bapa Yahweh sendiri. Bapa Yahweh ini adalah kasih. Dan Yesus, Yeshua Masih, ini adalah manifestasi kasih yang terbesar dari Bapa Yahweh. Ini bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-13. Ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam bahasa aslinya agapetos, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Yahweh, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Yahweh dan mengenal Yahweh. Ayat yang ke-8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Yahweh, sebab Yahweh adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Yahweh dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Yahweh telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Yahweh, tetapi Yahweh yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang ke-11, saudara-saudara,
Saudaraku yang kekasih, jikalau Yahweh sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Yahweh. Jika kita saling mengasihi, Yahweh tetap ada di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ayat yang ke-13, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Yahweh, dan Dia di dalam kita, jika kita ini mempunyai kasih. Jadi ini terjemahan di dalam Alkitab sehari-hari. Jadi kita mengetahui bahwa kasih agape itu asalnya adalah dari Bapa Yahweh sendiri, bukan dari diri kita. Justru karena Bapa Yahweh sudah mengasihi kita, kita harus mencontoh kasih Bapa Yahweh itu. Kita harus mampu mengasihi saudara-saudara kita sebagaimana Bapa Yahweh sudah mengasihi kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah menebus kita pada saat kita masih berdosa. Jadi kita harus belajar kasih yang murni dari Bapa Yahweh sendiri, bahwa kasih yang murni itu adalah kasih yang tanpa syarat. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan kasih Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita bersama dengan saudara-saudara kita, di dalam kehidupan kita bergereja, di dalam kehidupan kita bertetangga, di dalam pekerjaan kita, dalam sekolah. Nah, kita bisa lihat, kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 14-19. Ini juga saya kutip di dalam Alkitab bahasa sehari-hari. Kita pelajari dalam pasal 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah keluar dari kematian dan berpindah kepada hidup. Kita tahu itu sebab kita mengasihi sesama saudara kita. Orang yang tidak mengasihi berarti masih dikuasai oleh kematian. Ayat yang ke-15, orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Dan kalian tahu bahwa seorang pembunuh tidak mempunyai hidup sejati dan kekal. Jadi kalau kita membenci saudara kita, kita tidak mengasihi saudara kita, ya kita ini ibaratnya adalah seorang pembunuh. Ayat yang ke-16 dikatakan, dengan jalan inilah kita mengetahui cara mengasihi sesama. Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Sebab itu kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kasih yang sesungguhnya itu bahwa kita ini hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk mengasihi saudara-saudara kita. Bahkan kita ini rela menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini adalah kasih yang sejati. Ayat yang ke-17 dikatakan, kalau seorang yang berkecukupan melihat saudaranya berkekurangan tetapi tidak mau menolong saudaranya itu, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa ia mengasihi Yahweh? Nah, ini kita bisa melihat bahwa kasih itu bukan pasif tapi aktif. Jadi kasih itu menuntut kita untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita. Kita memperhatikan, mungkin ada saudara kita yang berkekurangan, mungkin bukan saudara ya, mungkin ada orang yang tidak suka kepada kita pun berkekurangan. Ini menjadi kewajiban bagi kita juga memperhatikan mereka. Jadi ayat ke-18 dikatakan, anak-anakku, janganlah kita mengasihi hanya di mulut atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati, yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Jadi kasih itu betul-betul nyata di dalam perbuatan, bukan hanya omdo atau omong doang. Aku mengasihi kamu, tapi tidak ada perbuatan yang nyata di dalam kehidupan kita. Itu sama juga dengan omong kosong. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi, nah, itu harus nyata di dalam kehidupan kita, bahwa kita betul-betul memperhatikan orang tersebut. Kita memperhatikan saudara kita memperhatikan teman kita memperhatikan tetangga kita. Bahkan mungkin ada orang yang tidak suka terhadap kita pun wajib mengasihi mereka. Ayat yang ke-19 dikatakan, demikianlah caranya kita mengetahui
bahwa kita tergolong anak-anak Yahweh yang benar, dan hati kita dapat tenang di hadapan Yahweh. Jadi kita mengetahui bahwa kita ini ada di dalam Yahweh, kita hidup bersama Yahweh kalau kita ini benar-benar menerapkan kasih di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kesempurnaan kasih ini dapat kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai dengan 11. Ini dapat kita simpulkan bahwa kasih itu tidak berkesudahan, atau kasih itu never fail, tidak pernah gagal. Kasih selalu berhasil. Kasih itu menyempurnakan nubuatan dan pengetahuan kita. Di awal kita sudah belajar, tanpa ada kasih, kalaupun kita ini pandai, kita bisa berkata-kata dalam bahasa apapun juga, tapi tanpa kasih sia-sia. Jadi kasih ini menyempurnakan pengetahuan dan nubuatan. Yang ketiga dan yang terakhir dikatakan, kasih itu menjadi tanda kedewasaan atas rohani kita. Jadi kita dewasa rohani kalau kita itu betul-betul bisa menunjukkan kasih di dalam kehidupan kita, di dalam perbuatan kita. Dan yang terakhir, sebagai penutup, kita buka di dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini menjelang siang. Kiranya apa yang sudah kita pelajari ini menjadi berkat bagi kita semua, dan kita mampu melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang sudah keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah firman-Mu ini boleh tumbuh di tanah yang subur dalam hati kami, sehingga menghasilkan buah yang lebat di dalam kehidupan kami, dan buah itu tetap. Terima kasih Tuhan, mampukan kami menerapkan kasih di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan kami, dan setiap orang tahu bahwa kami adalah murid-Mu, anak-anak-Mu, karena ada kasih yang nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Masihi kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus